Oke, selamat siang dan hari ini saya akan mencoba untuk menjelaskan dekonstruksi dan juga implementasinya terhadap kehidupan masyarakat. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini dan terus nikmati video-video yang akan datang selanjutnya. Dekonstruksi, sebuah gagasan filosofis dari Jacques Derrida. Sebenarnya dekonstruksi itu merupakan implementasi dari filosofi etika dari Jacques Derrida. Apa itu etika dekonstruksi? Dekonstruksi jika dipahami secara terminologis, kita bisa lihat bahwa ada dua pemisahan kata di sana, de dengan construction. Artinya kalau construction itu membangun, maka dekonstruksi adalah kebalikan dari membangun. Masalahnya apa yang dibangun? Konstruksi itu merujuk pada pemahaman strukturalis. Artinya yang dibangun di sini adalah pembangunan makna. Makna itu sifatnya konstruktif. Makna itu dibangun. Dia hadir dalam sebuah struktur perbedaan, sebuah sistem. Kemudian makna itu hadir melalui bahasa. Bahasa, language, is a system of idea that expresses the system of sign that expresses idea. Jadi sistem tanda yang mengekspresikan ide. Yang namanya sistem berarti suatu relasi. Jadi makna itu hadir dari suatu sistem, hadir dari relasinya. Misalnya hitam ada itu karena ada putih, buruk ada itu karena ada baik, dan seterusnya. Relasi tersebut semakin berbeda menjelaskan suatu makna semakin tebal. Misalnya kita sebut saja ada sebuah hubungan oppositional binary. Jadi hubungan yang seperangkat, tapi dia selalu menjelaskan adanya oposisi di baliknya. Kita tahu itu wanita karena kita paham adanya laki-laki. Kita paham itu cantik karena kita paham yang jelek itu seperti apa. Pemahaman strukturalis menciptakan suatu kekuatan pada pikiran kita bahwa kita meyakini adanya suatu kebenaran mutlak di balik makna yang kita yakini itu. Jadi bahasa menjebak kita untuk mempercayai bahwa ada makna yang total di balik pemaknaan tersebut. Masalahnya ketika kita mencoba untuk menelusuri makna tersebut, yang terjadi justru sebaliknya. Kita selalu gagal untuk menciptakan atau menghadirkan makna secara total. Misalnya bahagia, kebahagiaan. Ketika kita mencoba untuk mendefinisikan arti kata bahagia, kita selalu gagal untuk menjelaskan definisi bahagia itu sendiri. Misalnya gini, saya bahagia jika saya punya mobil. Kemudian ketika saya punya mobil, saya menginginkan rumah. Setelah punya rumah, ingin istri. Jadi definisi bahagia itu selalu tercecer. Kalau dalam istilah Derrida disebut sebagai trace atau jejak. Makna itu hadir dalam bentuk jejak yang hilang, kemudian hadir, kemudian hilang lagi dan lain sebagainya. Kebahagiaan itu adalah memiliki mobil, kebahagiaan juga memiliki harta, kebahagiaan juga memiliki uang, kebahagiaan juga memiliki rumah, kebahagiaan juga memiliki istri yang cantik dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ada semacam proses yang tidak pernah terhentikan, proses yang terus terjadi sehingga membuat kita terus menerus mengejar pemenuhan makna kebahagiaan itu sendiri. Itu yang disebut sebagai kehadiran, dan di dalam kehadiran tersebut kita menghadirkan suatu proses absence atau ketidakhadiran dari makna yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Itu logika dari proses bagaimana makna itu sebenarnya tidak pernah hadir secara utuh. Dia selalu hilang dan hadir dalam bentuk jejak-jejak. Dari sini, kemudian kalau kita memahami terus apa fungsinya pemikiran dekonstruksi tersebut. Jika kita memahami dekonstruksi secara etis atau secara praktis, maka kita akan memahami bahwa ada makna yang tidak utuh. Semua yang kita yakini sebagai suatu bentuk yang kompleks dan stabil itu sebenarnya tidak stabil, dinamis dan fluktuatif, selalu berubah-ubah. Misalnya seperti ini, kita berpikir ada suatu makna kecantikan. Kemudian jika kita tanya memang kecantikannya itu seperti apa? Apakah cantik itu putih? Apa hitam tidak bisa cantik? Ternyata hitam juga bisa cantik. Jadi yang hitam atau yang putih cantik. Jadi tidak ada yang pasti. Apakah mancung itu cantik? Apakah pesek tidak bisa cantik? Ternyata juga bisa. Apakah orang yang normal itu orang yang punya dua tangan, punya dua kaki, punya satu kepala? Dan apakah orang yang memiliki satu tangan, satu kaki tidak normal? Mereka selalu dikategorikan sebagai yang lain, sebagai sesuatu yang spesial, sebagai sesuatu yang aneh, sebagai sesuatu yang abnormal. Sementara mereka pada dasarnya adalah manusia. Selama kita mempercayai pemanaan kita berdasarkan pemikiran kita yang kaku, maka di sana juga kita akan membatasi diri kita terhadap pemanaan yang oppositional binary seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi dekonstruksi membuat kita berpikir sesuatu melampaui pemaknaan itu sendiri untuk menciptakan makna sendiri. Kita harus menciptakan suatu proses pembedaan dan tidak mengkategorikan sebagai suatu kekuatan yang total dan kaku.
Karena sebaliknya, makna itu justru hadir dalam ketiadaan. Dan kita harus menganggap yang lain atau yang berbeda itu sebagai suatu bagian dari diri kita. Karena orang yang tidak punya tangan atau orang yang cacat itu juga manusia. Karena orang yang bodoh tidak pintar itu juga seorang manusia. Jadi kita akan belajar tentang etika yang murni. Bagaimana kita memahami yang berbeda sebagai yang berbeda. Bukan seperti yang kita inginkan atau bukan menandai mereka sebagai yang lain. Itu dalil dari dekonstruksi. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya di video-video lainnya tentang teori lainnya. See you.